Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu hebat, terima kasih untuk kesediaannya untuk bergabung di acara diseminasi budaya positif malam ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Langsung saja. Mengenai budaya positif, apa ada yang sudah pernah mendengar tentang budaya positif? Ya, mangga Parian, hebat. Baik, izin saya share screen ya. Share screen. Silakan Pak. Ya. Ya, mengenai budaya positif. Sebelumnya ada sebuah permainan. Silakan Bapak dan Ibu kepalkan tangannya. Bayangkan di dalam kepalan tangan itu ada sebuah benda yang menurut Bapak dan Ibu sangat berharga. Dikepal, diangkat. Sudah? Bayangkan entah apa itu, entah jam tangan atau cincin atau uang dan sebagainya. Nah sekarang kalau misalkan saya minta untuk buka, kira-kira Bapak dan Ibu mau membuka atau tidak? Tidak. Ada yang bersedia membuka? Budian. Bersedia membuka? Boleh lah. Boleh. Baik. Sekarang gini, karena Budian di sini yang bersedia membuka, alasannya apa? Kenapa sampai Budian saya minta buka, tangannya dibuka, padahal itu ada benda yang berharga di dalam tangan. Siapa tahu benda yang berharga di saya ada di Pak Dadang juga, ada Pak Hadi juga. Wah, dicocokkan ya. Sama-sama punya harapan gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain yang ditutup, apa alasannya ketika ditutup? Mama boleh satu. Ada yang bersedia menjawab? Boleh. Karena benda yang berharga, Pak. Gitu aja susah dapetinnya. Masa gitu gampang gitu aja ngasih gitu? Kan saya tidak meminta. Saya minta hanya dibuka saja. Rahasia Pak soalnya. Rahasia. Mungkin ada yang lain. Karena Parian. Karena apa ya, Budian? Ayo. Baik. Tentunya Bapak Ibu punya alasan tersendiri kenapa harus dibuka, kenapa harus tidak dibuka ketika saya meminta untuk membuka. Nah, sekarang satu lagi pertanyaan dari saya. Ketika Bapak dan Ibu membuka atau memutuskan membuka atau tidak membuka, di situ tentunya ada peranan kontrol tersendiri. Yang memegang peranan itu saya atau Bapak dan Ibu? Kita sendiri, Pak Adi. Ya. Parian. Ada yang lain? Nah, jadi ketika kita memegang kontrol, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk membuka atau tidak membuka, itu Bapak Ibu sendiri yang memutuskan. Saya hanya memberikan stimulus. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan itu tergantung dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Begitu pula saya memutuskan untuk membuka atau tidak tangan saya. Itu menurut kehendak saya. Begitu juga murid-murid kita di sekolah. Mereka melakukan tindakan perbuatan apapun itu menurut kontrol mereka, menurut kehendak mereka, bukan karena dari perintah guru atau kehendak dari guru. Itu hanya sebagai pemicu saja. Jadi
yang menyebabkan mereka bertindak adalah diri mereka sendiri. Nah, kita lanjut. Di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Beliau mengemukakan bahwa ada beberapa penyimpangan dari kontrol yang sekarang ini ada. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sendiri menganggap, kebanyakan orang menganggap bahwa guru itu mengontrol murid, tapi kenyataannya itu tidak. Murid harusnya melakukan tindakan itu menurut kesadaran mereka sendiri. Jadi kata-kata guru mengontrol murid itu kurang tepat. Jadi murid itu melakukan tindakan itu karena keinginannya sendiri. Terus yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin ini bisa berhasil, tetapi pada kenyataannya efeknya menimbulkan efek ketergantungan. Jika tidak diberikan penguatan, mereka akan lebih malas lagi atau tidak akan berlanjut tindakannya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kritikan itu sering dianggap dapat menguatkan karakter. Padahal pada kenyataannya justru terkadang menimbulkan dendam atau hal yang tidak diinginkan di dalam diri anak, menimbulkan karakter yang tidak baik. Dalam kata lain, contoh saja ketika ada sistem ini senioritas itu akan turun-temurun. Itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pola didikan, kamu harus seperti ini. Saya katakan A, kamu harus A. Itu sebetulnya kurang tepat. Jadi setiap orang itu memiliki keinginannya tersendiri, kontrol tersendiri. Setiap anak juga atau murid itu memiliki kontrolnya tersendiri. Gitu. Lalu bagaimana untuk kita dapat menggerakkan kontrol itu? Dengan menanamkan kesadaran pada diri mereka. Mungkin itu. Nah, di sini ada kontrol teori perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol dari William Glasser. Assalamualaikum, punten berusaha gabung. Mangga Bapak Lebat. Tapi kameranya nggak bisa dibuka, laptopnya biasa. Ya, kameranya. Kamera Asus. Sembunyi. Ya mungkin beresin sama Pak Denny. Ya mangga Pak. Mungkin dilanjutkan. Ya mangga dilanjut. Di sini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama realitas kebutuhan. Anggapan pertama realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita sama dengan murid kita. Padahal kenyataannya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran atau cara pandang yang berbeda-beda tentang sesuatu hal. Itu. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang menurut teori kontrol, yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa orang lain agar sama cara pandangnya dengan kita. Tidak bisa, karena orang lain juga mempunyai cara pandang tersendiri. Terus perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang buruk maupun yang baik. Itu pasti ada tujuan tertentu, tinggal nanti si tujuannya ini diluruskan. Terus orang lain mengontrol saya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Itu sistem kontrol dari William Glasser. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu juga sama. Kita tidak bisa mengontrol orang lain.
yang bisa kita tanamkan adalah membangkitkan kesadarannya. Jadi tidak bisa mengontrol. Orang lain harus sama dengan kita. Mereka harus sama dengan saya. Yang kita bisa lakukan adalah membangkitkan kesadarannya supaya mereka melakukan tindakan yang kita inginkan. Contoh, ketika kita menyuruh siswa membuang sampah sembarangan, bisa saja siswa menolak gitu. Jadi kita suruh bisa saja mereka menolak karena mereka memiliki kehendaknya masing-masing. Lain halnya dengan kita kalau membangkitkan kesadaran mereka tanpa kita suruh pun mereka akan membuang sampah sendiri. Itu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsekuensi kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Kebanyakan kita ketika menangani murid itu pola pikirnya menang dan kalah itu. Yang betul diganti jadi pola berpikir menang dan menang. Dari tadi kita berbicara tentang kontrol. Ini berpengaruh terhadap sikap disiplin. Mungkin Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin ada yang mau mengemukakan apakah itu disiplin? Mungkin bisa Resen? Ada yang mau mengemukakan menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Ya mungkin mangga Bu Anissa. Kemudian Bu Anissa dulu mangga. Mematuhi aturan, Pak. Mematuhi aturan. Ya. Silakan Bu Dian. Disiplin menurut Bu Dian apa? Hak paten biasanya. Hak paten. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara di sini, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau jika kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya, jadi tindakan disiplin itu tumbuh dari kesadaran. Yang betul itu tindakan disiplin itu tumbuh dari kesadaran. Jadi itulah yang disebut disiplin yang positif. Bukan karena orang lain, bukan karena ketakutan, karena takut dimarahi. Kita datang cepat pagi hari, datang ke sekolah bukan karena takut dimarahi oleh kepala sekolah, tapi karena kesadaran kita. Karena kesadaran kita di situ tumbuhlah sikap disiplin, begitu pula dengan siswa kita. Nah, dari disiplin positif itu tumbuhlah nilai-nilai kebajikan yang sering kita sebut dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dilanjut. Untuk mewujudkan disiplin juga dibutuhkan suatu keyakinan. Di sini ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang mau coba menjawab? Besok ayam. Tenang. Ya ada yang mau coba menjawab? Pertanyaan pertama mungkin? Varian mangga? Di situ ada peraturan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ya Pak ya? Ya, pada saat mengendarai kendaraan bermotor mengapa sih ada peraturan penggunaan helm? Mungkin dari keyakinan yang saya miliki, mungkin dengan kita mengendarai helm kita yakin bahwa kita akan selamat Pak selama perjalanan seperti itu. Dan yang nomor 2, mengapa peraturan menggunakan masker? Nah, dari keyakinan yang saya yakini, mungkin dengan menggunakan masker
dan juga cuci tangan setiap hari, setiap saat akan membuat kita sehat. Seperti itu ya Pak ya? Ya, baik. Mas Dahri silakan. Tes, ada suaranya nggak ini? Jelas. Merdu sekali. Nah, kalau menurut saya ya, kenapa sampai ada aturan yang 2 itu? Jawabannya karena kurangnya kesadaran. Sampai pemerintah sibuk membuat aturan. Harusnya kalau mereka sadar kepala itu penting, kesehatan itu penting, nggak usah ada aturan itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya. Pas Qadir enggak? Oh, siap. Mengapa kita harus pakai taat pada peraturan untuk menggunakan helm? Karena merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap peraturan. Kalau berkaca dari situ aja mungkin sudah cukuplah kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap aturan itu. Jadi sikap dan perasaan lah untuk bertanggung jawab untuk keamanan dan keselamatan. Itu aja Kang Adi. Ya. Intinya sikap dan perasaan, kesadaran dan pada akhirnya itu yang menimbulkan keyakinan dengan perasaan, dengan kesadaran itu. Seperti tadi yang pendapat Varian awal, tumbuhlah keyakinan. Yakin kalau menggunakan helm itu kita akan selamat gitu kan intinya. Itulah jadi keyakinan itu tumbuh dari diri kita, dari kesadaran kita gitu. Itu mungkin keyakinan. Pak Denny mungkin mangga. Halo. Oh, pencet mungkin ya. Jadi lanjut. Nah, apa sih di sekolah yang harus kita yakini? Nah, yang harus kita yakini adalah nilai-nilai kebajikan. Di antaranya ada nilai keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Lalu lebih baik keyakinan atau peraturan? Apa bedanya? Mungkin ada yang bisa membantu. Ya, Varian. Ayo Varian. Budi ulah seri wae, bisi garing huntuna. Mangga Varian. Sudah resen, mangga. Halo. Bapak itu masih di mute. Maaf. Ya, maka Varian. Mungkin perbedaan keyakinan dan peraturan sangat berbeda ya Pak. Kalau peraturan itu datangnya dari satu arah. Yap. Misalnya pemerintah memiliki peraturan harus menggunakan masker. Nah, itu dari satu arah. Kalau keyakinan itu mungkin datangnya dari 2 arah Pak. Dari 2 orang yang berbeda sama-sama meyakini suatu peraturan tersebut seperti itu. Contohnya kita di sekolah punya peraturan datang terlambat, harus datang tepat waktu. Maka kita harus punya keyakinan antara kita dan siswa bahwa siswa juga harus memiliki keyakinan kelas. Kalau dia datang tidak tepat waktu, dia akan melanggar keyakinan kelas tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Ya baik. Pak Dahri mangga, silakan. Ya, kalau menurut saya seperti helm tadi ya. Keyakinan itu berasal dari diri sendiri, kalau peraturan itu dari luar, jadi intern dan ekstern. Maksudnya gini, jika kalau kita yakin bahwa memang helm itu penting, maka nggak perlu ada polisi. Ada polisi baru sibuk pakai helm, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau keyakinan itu dari dalam diri, kalau peraturan itu dari luar. Itu aja Pak. Baik. Keyakinan itu dari dalam diri atau keyakinan itu dari 2 arah. Jadi kesadaran berawal dari kesadaran ya. Baik Bapak mangga. Mas Qadir. Ya. Kepencet kali ya. Kita lanjut. Keyakinan atau jadi ini untuk peraturan itu biasanya berlaku satu arah. Ya. Ditentukan oleh objek. Misalnya Pak Hadi bikin peraturan, tidak berlaku bagi Pak Hadi, tapi berlaku bagi siswa.
Itu peraturan. Kalau keyakinan ada kerjasama Pak Hadi dengan siswa. Nah, yakin melaksanakan dua-duanya. Itu menurut saya mah. Ya. Enggak, dilanjut. Baik. Nah, seperti anggapan Bapak Bapak-bapak tadi, ya tidak ada yang salah. Memang keyakinan itu berangkat dari diri sendiri, dari kesadaran. Terus mempunyai dua arah ya. Jadi ke guru, ke muridnya juga. Keyakinan atau peraturan. Dan untuk peraturan rata-rata itu hanya satu pihak. Kalau keyakinan itu kesadaran dua-duanya. Dan untuk menciptakan keyakinan itu dibutuhkan kesepakatan antara guru dan murid. Tapi untuk peraturan hanya sebelah pihak. Hanya pihak sekolah atau hanya guru saja yang menulis peraturan dan harus dipatuhi oleh setiap siswa. Lebih baik mana keyakinan antara keyakinan dan peraturan? Keyakinan. Keyakinan, Pak. Keyakinan. Baik. Mengapa keyakinan? Biar melaksanakan dua-duanya. Lebih efektif, Pak. Lebih efektif. Bisa konsisten. Mulai dari diri sendiri. Lalu benarkah tata tertib sekarang yang ada di sekolah kita? Tidak, kurang. Karena peraturannya dibuat tadi satu arah, harusnya dibuat dua arah. Jadi antara siswa dengan guru itu membuat kesepakatan gitu. Jadi peraturannya dua arah. Satu. Setuju. Terus? Si Neng beda samat, Neng. Jadi sepakat ya. Keyakinan itu hal yang benar. Nah, dalam membuat keyakinan itu hendaknya menggunakan kata-kata yang tidak berbau negatif. Contoh, jangan berlari di depan kelas atau koridor. Itu diganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kata jangannya diganti dengan kata buanglah sampah pada tempatnya. Dengan makna yang sama, tapi dengan menggunakan cara pandang yang positif. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat jangan terlalu banyak juga karena supaya mudah diingat. Contohnya ada di sini tiga jenis ya. Ada yang seperti ini, selalu bersifat positif, senantiasa menjaga diri terbaik. Yang penting siswa atau murid di sekolah kita maknanya tahu gitu. Atau setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Atau ada lagi hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah ini contoh dari keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini bisa dikembangkan menjadi keyakinan sekolah. Jadi untuk tata tertib atau peraturan itu hendaknya bisa diganti menjadi keyakinan. Karena keyakinan ini bersifat dua arah dan dibangun berdasarkan kesepakatan. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, minum, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin diberikan kasih sayang, ingin dirinya diterima. Yang ketiga, kebebasan. Bebas berpendapat, bebas bertindak, bebas berperilaku. Kesenangan, hobi, kesenangan, setiap orang pasti memilikinya. Yang terakhir penguasaan, power, ingin diakui, ingin memiliki. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana kalau salah satunya tidak terpenuhi? Nah, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka yang terjadi akan terjadi perilaku menyimpang. Jadi ini berlaku kepada setiap orang, termasuk murid kita yang ada di sekolah. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Bagaimana peranan kita untuk memenuhi kebutuhan ini? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat.
Ada? Ya. Jadi kita harus memperhatikan setiap murid-murid kita. Ya, memberikan minimal kalau untuk bertahan hidup ini bersifat fisik. Kalau yang sisanya ini bersifat psikis, psikologi. Ya. Kita lanjut. Setuju? Hukuman atau konsekuensi? Lebih baik memberikan hukuman atau konsekuensi? Di sini meminta murid yang terlambat menulis di kertas. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya? Kalau konsekuensi kan biasanya atas kesepakatan, Pak. Kesepakatan. Kalau itu kan belum tentu siswanya mau menuliskan 100 kali kata yang sama dan tidak ada dampak positif sih. Baik. Tadi Varian bagaimana? Kenapa ini hukuman? Mungkin sama ya seperti Bu Anissa, tidak ada korelasinya ya Pak ya. Tidak ada korelasinya. Baik. Guru melakukan perbuatan seperti itu pada anak. Ya, meminta murid yang terlambat ya maksudnya untuk menulis di kertas. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali ya. Tidak ada korelasinya. Ini adalah hukuman. Terus yang kedua, meminta push up siswa yang tidak mengerjakan PR. Siswa yang tidak mengerjakan PR push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sama Pak, hukuman. Sama. Terus meminta siswa untuk membersihkan meja karena telah menumpahkan air minum. Konsekuensi apa? Konsekuensi. Ya karena ini ada korelasinya, ada hubungannya. Ketika ya mungkin ketika siswa menumpahkan air di meja ada hubungannya ya dia harus membersihkannya. Jadi ini yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensinya dia harus membersihkannya. Terus meminta berkeliling lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Siswa telat datang pelajaran PJOK. Konsekuensi? Jelas konsekuensi karena pemanasan. Karena pemanasan. Ya mungkin saja siswa yang terlambat ini terlambat ikut pemanasan pada mata pelajaran PJOK. Sehingga oleh gurunya disuruh keliling lapangan. Ini merupakan konsekuensi. Lalu menurut Bapak dan Ibu, yang lebih baik hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Baik, kita lanjut. Sebetulnya ada. Mas Dari, mangga. Coba diulang di slide yang sebelumnya, Pak. Ini. Ya, bagaimana kalau yang pertama itu adalah teori untuk memanipulasi psikologi anak. Jadi dia akan menanamkan saya tidak akan terlambat lagi. Jadi itu ada memori yang akan terekam gitu. Jadi itu akan memanipulasi bahwa dia tidak akan terlambat lagi gitu, Pak. Ya bisa jadi, tapi mungkin ada cara yang lebih tepat untuk menanamkan hal tersebut terhadap diri siswa. Kalau seperti ini, ya bisa saja, tapi itu kalau konsep hal yang seperti itu tidak akan bertahan lebih lama seperti itu. Mungkin kenapa nanti di akhir akan ketahuan kenapa sih hukuman itu tidak baik, kenapa sih konsekuensi. Dan yang sebetulnya ada yang ketiga, yaitu restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu bedanya apa sih restitusi dengan konsekuensi dengan hukuman? Kalau hukuman satu arah, anak kita hukum seperti tadi nih. Murid yang terlambat menulis di kertas, saya tidak akan terlambat lagi. Tidak ada hubungannya, ya kita hukum. Kalau konsekuensi, adanya perjanjian, tapi masih satu arah. Karena kamu sudah menumpahkan air, kamu tahu konsekuensinya? Ya, saya harus membersihkan meja.
Itu kan. Jadi sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana dengan restitusi? Restitusi itu ditawarkan. Ketika anak datang terlambat, maka ujungnya ditawarkan. Lalu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah kamu, nak? Anak memilih solusinya. Itulah restitusi. Ketika kamu menumpahkan air di meja, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Dengan sendirinya anak akan berpikir bagaimana supaya meja ini bersih. Gitu. Ada negosiasi ya, Pak? Negosiasi ya bisa mungkin dari situ. Jadi solusinya itu datangnya bukan dari guru, tapi solusinya datangnya dari si muridnya tersendiri. Gitu. Anak berkelahi sampai kancing temannya copot. Nah, kancing teman kamu copot. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Anak dengan sendiri akan berpikir. Nah, dari situ tumbuhlah tanggung jawab terhadap perbuatan dia sendiri. Dan dengan sendirinya dia tidak akan mengulanginya lagi. Oh, tahu. Ketika saya menarik kancing teman saya ujung-ujungnya disuruh nanti harus menjahit baju teman saya. Itu yang disebut dengan restitusi. Ya sedikit aplikasi ya. Nah ini ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ya jelas ini menumbuhkan identitas gagal terhadap diri siswa. Sesuatu yang menyakitkan. Tidak menggunakan sepatu hitam, disuruh nyeker sepanjang hari. Dari sisi keamanan tidak baik, dari sisi psikologi juga tidak baik. Karena apa? Siswa ini akan cenderung malu. Ada kemungkinan siswa tersebut esok harinya tidak akan sekolah lagi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Memang harus terjadi. Kamu terlambat masuk ke kelas 5 menit. Konsekuensinya memang harus terjadi. Dia harus telat keluar juga 5 menit. Itu konsekuensi. Kalau restitusi memberikan pilihan. Kamu sudah terlambat hari ini. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Jadi anak yang berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan dari situ. Ya. Tidak hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Terus konsekuensi tidak nyaman. Murid tidak nyaman untuk bentar. Ada yang gabung. Jadi lanjut. Untuk konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Terus untuk restitusi menguatkan untuk murid. Jadi fungsinya restitusi ini di sini ialah menguatkan murid. Memberi penguatan. Dapat memberikan penguatan dengan kita menanyakan lalu bagaimana untuk menyelesaikan masalah kamu? Dengan sendirinya tumbuh kesadaran dari dalam diri siswa. Oh, saya kalau seperti ini harus menyelesaikan seperti ini. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu mungkin perbandingan antara restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Kita lanjut. Di sini ada video. Mudah-mudahan bisa terputar semuanya. Silakan, Bapak dan Ibu simak. Apa terlihat videonya? Terlihat, Pak. Lihat. Enggak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, sudah disimak tadi 5 posisi itu. Nah, menurut pandangan Bapak dan Ibu bagaimana? Terkait 5 posisi itu. Mangga, silakan yang mau memberikan pandangan. Di sini ada posisi penghukum, terus pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada yang mau? Enggak? Munisa mungkin. Pandangannya berarti selama ini masih salah praktik sih Pak. Masih menjadi guru yang sebagai penghukum, belum menjadi guru yang pada posisi manajer gitu. Ya. Kebanyakan dari kita mungkin di posisi penghukum atau pemantau ya. Jadi membuat kesepakatan dulu. Anak sudah tahu kesepakatannya. Kamu sudah tahu konsekuensinya. Gitu kan. Sedangkan pada posisi manajer tadi restitusi yang ditawarkan. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk menciptakan restitusi itu? Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi untuk pertama, menstabilkan identitas. Misal, salah satu siswa kita tidak mengerjakan PR. Kita stabilkan identitasnya. Kamu tidak mengerjakan PR. Mengapa bisa seperti itu? Dan sendirinya anak akan menjawab, oh saya tidak mengerjakan PR Pak, karena misalkan semalam saya membantu ibu saya. Karena ibu saya besoknya berdagang. Saya lupa tidak mengerjakan PR Pak. Terus dilanjut dengan validasi tindakan yang salah. Tindakan kamu benar. Kamu sudah membantu ibu kamu. Gitu. Atau tindakan kamu benar. Kamu sudah membantu ibu kamu. Terus ditanyakanlah, lalu keyakinan kelas yang mana yang harus kamu tingkatkan dengan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas juga bisa terjadi pada misalkan siswa lupa tidak membawa topi pada saat hari Senin misalkan upacara. Di situ ya distabilkan dulu identitasnya. Kamu tidak menggunakan topi. Apakah topi itu ada di tas kamu? Mungkin kamu lupa tidak memakainya.
Itu. Nah, Nah, dengan dengan sendiri sendiri anak, maaf bu, saya lupa tidak membawa topi, atau maaf pak, saya lupa tidak membawa topi, tidak apa. Bukan hanya kamu murid satu-satunya yang tidak membawa topi. Teman-teman kamu juga minggu kemarin banyak yang tidak membawa topi, yang lupa membawa topi. Validasi tindakan yang salah. Dari situ mulailah menanyakan keyakinan. Terus keyakinan yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Dari situ anak disiplin, Bu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Supaya kamu tidak lupa lagi membawa topi. Di situ anak akan membicarakan solusinya. Oh, saya akan memasukkan topi setiap hari ke dalam tas saya, Bu. Terus saya akan meminta ibu saya mengingatkan saya dan lain-lainnya. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah tiga hal yang berdampak yang beda. Berdampak yang memiliki dampak yang berlainan. Mungkin dengan konsekuensi sebagian orang menganggap sebuah masalah dapat teratasi, tapi itu dalam jangka waktu yang singkat. Lain halnya dengan restitusi. Restitusi ini dapat menyelesaikan masalah dan berdampak baik pada siswa. Ya mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, mangga silahkan. Yang mau bertanya silahkan raise hand. Bu Anissa mangga. Pak, tadi berkenaan dengan yang ada 5 posisi itu ya. Nah, pada posisi pemantau itu kenapa jadi kurang baik? Bukankah itu terjadi karena adanya kesepakatan ya, Pak? Ya. Pada posisi pemantau kenapa terjadi itu kurang baik? Ya memang sekilas itu terlihat baik ya, karena emang ada perjanjian, ada kesepakatan. Kalau kamu telat masuk, maka kamu akan telat juga keluarnya. Memang terjadi disiplin di situ, disiplin akan terbentuk, tapi tidak dengan waktu yang lama. Mungkin saja ketika yang terjadi, maksudnya gini, ketika sebuah konsekuensi itu tidak dilaksanakan, maka akan gugur peraturan itu. Contohnya, kalau ada murid yang gondrong, yang rambutnya panjang, maka akan langsung digunting. Rambutnya akan langsung digunting. Ketika seorang guru tidak menggunting siswa yang rambutnya panjang, maka gugur peraturan itu dan tidak akan berlaku. Kemarin saja si A misalkan rambut panjang tidak Bapak gunting. Itu. Berarti tidak melekat ya, Pak? Tidak melekat, betul, terhadap siswa tidak akan melekat. Jadi bersifat sementara. Mungkin ada lagi? Untuk yang lainnya Bapak Ibu enggak? Mungkin untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Mangga Pak Rijal, mangga. Ya silakan. Di mute Pak itu. Masih di mute. Oh ya, maaf. Untuk segitiga restitusi ini bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan atau di jenjang pendidikan tertentu aja? Nah, untuk segitiga restitusi ini tentunya dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan, tentunya dengan cara-cara yang disesuaikan. Jadi untuk di SD dengan seperti apa, tapi intinya alurnya sama. Jadi tahapannya sama gitu. Mungkin itu. Ya. Mungkin ada lagi? Sudah? Baiklah Bapak dan Ibu, untuk sesi terakhir kita mengenai refleksi. Mungkin ada yang bersedia memberikan refleksi pertemuan kita malam ini. Silakan mungkin dari paparan kita dari awal, silakan ada yang mau mencoba memberikan refleksi. Ya mangga Pak.
Halo. Ya mungkin Pak Rian, mangga. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin saya refleksi untuk diri saya sendiri ya Pak Adi setelah mengikuti webinar yang luar biasa ini. Inspirasi apa yang saya dapat setelah mengikuti kegiatan ini? Inspirasi yang saya dapat mungkin tadi yang seperti Bu Anissa bilang, kita juga semua kaget ya di sekolah itu kita posisinya sebagai penghukum. Setelah tadi belajar, ternyata posisi penghukum itu adalah identitas gagal. Ternyata menghukum itu dan juga memberi penghargaan itu bisa mengakibatkan identitas gagal pada siswa. Yang tadinya kita ingin merubah siswa, tapi ternyata salah. Dan harusnya kita itu adanya pada posisi manajer. Karena posisi manajer itu ternyata datangnya dari dalam diri sendiri. Jadi kalau biasanya yang datang dari dalam diri sendiri itu bertahannya lama seperti itu. Kalau yang dari luar biasanya sekilas saja seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya luar biasa, senang ya. Tambah ilmu juga Pak Adi, alhamdulillah, tentang restitusi, tentang disiplin positif. Jadi saya memiliki bekal nih, kira-kira kedepannya mungkin bisa saya terapkan di sekolah Pak Hadi. Kemudian bagaimana tindak lanjut Anda kedepannya setelah mengikuti kegiatan ini? Itu dia. Mungkin kedepannya saya akan menerapkan materi-materi yang sudah tadi Pak Hadi sampaikan, mulai dari restitusi ya, mulai dari disiplin positif, bagaimana kita seharusnya, apakah kita harus memberi hukuman, apa memberi konsekuensi, apakah dengan restitusi itu. Nah, mungkin saya akan menerapkan restitusi ya, karena dari restitusi itu memiliki nilai positif. Kalau tadi hukuman itu memiliki nilai negatif dan konsekuensi itu netral, mungkin saya akan menerapkan restitusi, karena restitusi itu ada nilai plus, ada nilai positif untuk saya dan juga untuk siswa. Mungkin seperti itu Pak Adi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rian. Sama. Ya, mungkin ada lagi yang mau memberikan refleksinya? Ya, monggo Bu Anissa. Hampir sama dengan Pak Rian tadi Pak, cuman tambahan aja di bagian bagaimana perasaan setelah mengikuti webinar ini. Selain bahagia, ada sedikit merasa tertampar mungkin ya, karena selama ini salah posisi. Itu aja sih Pak. Mungkin mulai saat ini kita rubah mindset kita, cara pandang kita terhadap murid-murid kita. Itu. Jadi itulah yang dinamakan dengan memanusiakan manusia. Itu mungkin ya. Itu. Baik Bapak dan Ibu guru hebat. Dengan berakhirnya sesi ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akan mengulas kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh dan hidup sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ibarat seorang petani. Jadi seorang petani itu tidak bisa menanam padi, menanam biji padi, memaksanya untuk tumbuh menjadi jagung. Atau menanam biji jagung dan memaksanya untuk tumbuh menjadi biji ketela misalnya, untuk memaksanya untuk tumbuh menjadi ketela. Ya jagung ya biarlah menjadi jagung, tapi jagung yang subur. Tugas seorang pendidik lah untuk merawatnya, tugas seorang petani untuk merawatnya. Jadi di kelas kita anggaplah ada beberapa biji jagung, biji cabai misalkan. Ya cabai biarlah menjadi cabai, tapi cabai yang berkualitas. Dengan seperti itu kita memiliki tugas untuk merawatnya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu guru hebat. Sampai di sini, ke atas kekurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kira ganteng Pak Ustadz. Mungkin sesi bersama boleh ya.
Boleh, siap. Boleh. Nyari, wih. Sesi foto Kayak bersama. Pak Ustadz. Ya, kita foto bersama. Siapa? Nggak bisa ke fotonya, saya fotoan saya mah tuh. Kamera aja. Ya. Renang Bapak. Kita foto mulai. Ya, tunjukkan senyummu. Ese. Ese. Satu. Halaman kedua ya selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah mengulangi waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.